Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala ummatin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwwata illa billah illa aliyyil azim. Yang saya muliakan kepada para alim dan para ulama, khususnya Romo Kiai Mas bin Fakih selaku pengasuh pondok pesantren Mambaus Sholihin. Yang saya hormati kepada jajaran para asatidzah dan asatidzah, dosen Inkafa, dan tidak lupa kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi KPI yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuwajah dalam YouTube dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap curah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau kita bisa membedakan mana itu barang hak dan mana itu barang yang batil. Ketiga kalinya saya ucapkan beribu terima kasih kepada pembimbing dan dosen-dosen KPI yang telah meluangkan kesempatan saya untuk presentasi pada bab etika dan hukum di dunia cyber atau yang disebut dengan media sosial. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk saling mengetahui di dalam dunia cyber atau dunia sosial itu, karena jika kita tidak mengetahui maka kita akan terjerumus, maka kita harus saling memperhatikan dengan pembahasan pada siang hari ini. Ya, saya akan menjelaskan dari budaya cyber atau cyber culture secara sederhana, melihat bagaimana budaya itu berada di ruang cyber. Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang mulai muncul proses interaksi antar individu. Budaya dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai satu, pikiran akal budi. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, sesuatu generasi atau suatu mengenai budaya yang sudah berkembang atau yang disebut dengan peradaban atau kemajuan teknologi itu sendiri. Yang nomor 4, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Maksudnya sukar itu adalah sulit. Jadi dunia cyber ini adalah suatu teknologi yang mana kita memasuki dunia milenial. Jadi nggak bisa kita menghindari ataupun menghilangkan suatu generasi yang sudah menjadi populasi di dunia ini. Dan berbagai perspektif tentang budaya, yaitu yang pertama, budaya dalam pendekatan etnografi diartikan sebagai konstruksi sosial maupun historis yang mentransmisikan pola-pola tertentu melalui simbol, makna, dan bahkan tertuang dalam aturan. Perspektif psikologi mengartikan budaya sebagai interaksi antar manusia yang melibatkan pola-pola tertentu sebagai anggota kelompok dalam merespon lingkungan tempat manusia itu berada. Yang nomor 3 yaitu perspektif semiotika. Budaya adalah sekumpulan praktik sosial yang melalui makna produksi, sirkulasi, dan dipertukarkan. Ya, lantas bagaimana kita sebagai santri itu mumpuni dalam bidang di era cyber ini? Ya, jadi santri jangan minder. Dunia hanya melihat orang-orang yang berani dan percaya diri.
di dalam Al-Quran pun disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berarti jadilah kalian bagian dari umat yang menggambayakan kesejahteraan dan menyertakan kebajikan dan mencegah kemungkaran, karena yang demikian citra para pemenang. Nah, di era cyber ini kita harus saling bisa memilah dan memilih informasi yang kita dapat itu secara tabayun, yang berarti mencari kebenaran itu sendiri. Jadi kita tidak boleh menerima berita-berita yang hoax atau yang palsu ataupun yang diilegalkan. Jadi begitulah kenapa kita ada bimbingan belajar untuk memahami cyber ini sendiri. Lalu bagaimana cara kita bisa mengatasi atau kita bisa berhati-hati lagi dalam bermedia sosial itu? Kita harus melakukan dengan etika atau hukum-hukum dalam dunia cyber. Mengapa kok kita diajarkan seperti itu? Karena jika kita lalai dalam dunia itu menyebabkan banyak yang negatifnya, termasuk yang pertama itu menyakiti hati seseorang, kedua menghina orang, yang ketiga mungkin bisa jadi berdampak fatal, yakni dengan melecehkan atau yang dikatakan itu sebagai tidak pantas di dunia sosial itu, tapi bisa memasuki dalam tahapan yaitu pelanggaran dalam ITE atau yang disebut dengan ilmu teknologi informasi. Jadi kita harus saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain, karena dalam ITE itu disebutkan dunia telah membentuk lahirnya generasi baru di dunia sejak era 90-an hingga 20-an. Anak-anak yang terlahir di kurun waktu itu disebut dengan generasi milenial. Meskipun istilah ini juga masih belum tunggal dalam pengertian, tapi apapun sebutannya, esensi yang utama milenial berarti suatu khas, yang utama milenial berarti suatu yang berbeda dengan keumumannya. Jadi tunas pendobrak yang siap merubah dunia. Dikala pesimis atau menghantui pada masa manusia oleh sebab krisis multimedia atau multi talenta, itu harus dikembangkan, karena dalam dunia ini kita sudah ada dua pilihan. Yang pertama itu dipermudah, yang kedua dipersulitkan. Maksudnya bagaimana? Yang pertama dimudahkan. Jika kita mendapatkan informasi itu selalu mudah untuk kita tahu. Nah, yang disulitkan itu bagaimana? Maksudnya yaitu dengan cara-cara memahami etikanya di cyber. Makanya saya sebutkan itu sebagai sulit, yaitu karena yang pertama itu harus berhati-hati, yaitu bukan malah menjadi generasi yang bercerabap dalam kemajuan semua teknologi. Memang dipatut akui fakta belum matangnya literasi menjadi penyebab dampak negatif internet seperti yang tengah terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana dengan santri, kelompok sarungan yang kadung dicap kolot dan tradisional? Apakah harus serta
menjadi stigma itu? Tentu tidak. Santri justru memiliki modal besar untuk menjadi generasi milenial mandiri, cakap, dan krisis inovatif dan terbuka adanya dunia cyber ini. Jadi jangan minder lah. Nah, itu intinya, santri itu berinovasi, berkreasi, dan sangat diuntungkan bagi yang sudah menguasai kitab, yang menguasai speaking public dan lain-lain. Nah, itu karena mungkin kita tidak bisa menjadikan sebagai pendakwah di tempat umum, setidaknya kita bisa mengasihkan atau kita menginformasikan ilmu kita kepada orang lain yang di dunia cyber. Mungkin dari mereka kurang atau lebihnya bisa mendapatkan ilmu yang kita sampaikan gitu. Jadi intinya pada santri pada dunia cyber itu jangan diam, jangan minder gitu loh. Jadi harus sangat-sangat disayangkan, diuntungkan yang bisa memiliki multi talenta, karena di pondok kita diajari berbagai ilmu, berbagai kegiatannya seperti itulah. Nah, lantas kita memasuki pada ya, marilah kita lanjut dengan pembahasan, yakni yang pada intinya daripada inti. Jadi esensialnya itu sebagai dunia cyber itu sangat penting. Nah, yang pertama itu etika di media sosial. Layaknya interaksi di kehidupan nyata, pengguna internet khususnya media sosial juga memiliki aturan atau yang disebut dengan etika, seperti YouTube, WhatsApp, Twitter, dan tidak lupa dengan Instagram itu, Facebook. Nah, itu juga harus memperhatikan dengan adanya etika itu sendiri. Jadi etika di internet itu berasal dari kata network yang berarti jaringan atau network atau internet. Etika atau nilai-nilai yang diterapkan dalam komunikasi dunia cyber. Nah, etika itu sendiri diartikan sebagai sebuah konvensi atau norma-norma yang secara filosofi digunakan sebagai panduan bagi aturan dan berstandar dalam proses komunikasi di internet, atau merupakan etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di dunia online. Lanjut kita, mengapa harus perlu etika di internet? Yang pertama, latar belakang maupun lingkungan pengguna media sosial yang heterogen atau berbeda-beda. Yang kedua, alasan mengapa perlu etika di internet, yakni komunikasi yang terjadi di media sosial cenderung lebih didominasi oleh teks. Teks memerlukan upaya pembentukan encoding maupun upaya penafsiran, sehingga munculnya ikon emosi untuk mengurangi kesalahpahaman. Karena dengan adanya teks dan emoji itu tidak sinkron, tidak sama, makanya itu harus diperhatikan. Yang nomor 3, alasan mengapa perlu etika di internet, yakni etika berinternet diperlukan sebagai setiap pengguna ketika dalam dunia virtual memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, maksudnya adalah internet itu mendunia
Oleh karena itu semua orang itu bisa melihat kesopanan kita, perilaku kita yang baik atau punya orang lain yang menilai kita. Jadi harus diperhatikan, sangat diperhatikan gitu loh. Yang nomor 4, alasan mengapa perlu etika di media sosial, ya ini media sosial memfasilitasi pengguna dan institusi bisnis. Jadi di internet itu sendiri sudah lengkap apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita butuhkan itu sudah ada, seperti tutorial atau cara-cara membuat gitu loh. Jadi sangat disayangkan bagi orang yang tidak paham betul apakah dampak negatif positif ataupun dampak negatifnya di dunia cyber. Nah itu, jadi sangat-sangat diperlukan kita mengambil dampaknya yang mana. Jika kita berdampak positif, maka kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, apa kita bisa membiarkan negatif itu berada di media sosial, maka dosa-dosa kita akan mengalir deras gitu. Jadi walaupun kita sudah meninggal, tapi di dunia cyber itu masih ada, misalkan auratnya terbuka ataupun joget-joget di TikTok ataupun lainnya, sekiranya membuka aurat itu dosa. Nah, itu harus diperhatikan. Dan di etika di dunia cyber itu juga dikatakan sebagai copy atau paste yang hak cipta di media sosial. Mengapa? Karena jika kita menjimplak atau yang plagiasi, maka kita akan terjerat dengan undang-undang ITE gitu loh. Nah, apakah harus kita memahami copy paste di hak cipta sosial? Ya karena itu kita tidak punya hak untuk memiliki suatu karya orang lain, tetapi kita juga memanfaatkan karya lain itu untuk diri kita. Makanya itu harus diperhatikan dengan adanya copy paste gitu. Karena di dalam kuliah itu juga sangat dibutuhkan yang namanya pengetahuan karya-karya orang lain, itu juga diperlukan. Makanya itu pengambilan konten tanpa hak cipta yang menyebutkan sumber dan konten tersebut dipublikasi di media sosial miliknya yang disebut copy paste. Nah, apa saja yang menjadikan kita terjerat dalam undang-undang ITE itu gitu. Jadi yang pertama itu UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang disebut ITE. Nah, dalam UU tersebut, undang-undang yang telah disebutkan tadi itu merupakan regulasi, ini mengatur tentang barang ciptaan termasuk konten yang dibuat oleh pengguna berada di media sosial. Ya, di dunia cyber ini sering terjadi adanya bullying atau pelecehan ataupun perilaku yang tidak pantas untuk disampaikan di dunia cyber ini ya. Yang pertama itu bullying atau yang disebut dengan perundungan atau penghinaan secara ketikan, secara omongan yang kasar dengan istilah-istilah itu harus diperhatikan. Merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus-menerus dan berulang-ulang, menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental. Maksudnya fisik adalah yang mungkin ada perjanjian atau saling pertemuan, jadi harus bentrokan karena banyak berita yang menginformasikan warga-warga atau masyarakat yang bentrok dengan
tetangganya sendiri. Oleh karena itu ya tidak saling memahami etika di dunia cyber. Secara etimologi bully atau bully secara Indonesia itu yang disebut dengan perundungan, bermakna mengganggu, mengusik terus-menerus atau menyusahkan orang yang kita hendaki, orang yang kita tuju. Perundungan cyberbullying dijelaskan sebagai tindakan perundungan yang terjadi dan memakai medium cyber. Selain cyberbullying, ada istilah untuk menggambarkan perundungan cyber, yaitu online social security atau electronic bullying. Atau perundungan cyber pertama kali digunakan Bill Bass atau nationwide. Menurut perundungan cyber adalah kesengajaan, perundungan perilaku maupun kebiasaan negatif dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi dan bermaksud menyakiti orang lain. Lantas akses yang tidak sah itu juga merupakan etika di dunia cyber, karena tidak sewenang-wenang kita mengakses atau mempunyai akun yang ilegal, karena bisa jadi dengan adanya ilegalan akses itu merupakan suatu pembajakan atau suatu yang dilakukan oleh hacker. Jadi harus diperhatikan apakah akses tidak sah itu adalah memasuki sistem komputer atau seperti penyimpanan rahasia perusahaan atau individu yang sudah dilengkapi oleh sistem keamanan tanpa seizin pemilik, adanya upaya menggunakan akses komputer untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jenis-jenis akses yang tidak sah adalah yang pertama, penyadapan tidak sah atau yang disebut dengan intercepting. Yang kedua, penipuan melalui bank atau banking fraud. Yang nomor tiga, pencucian uang atau money laundering. Yang nomor empat, penggunaan jaringan milik pihak lain atau yang disebut dengan tracking. Harus diperhatikan seperti itu. Lantas ada akses ilegal dan ada yang namanya konten ilegal. Maksudnya apa? Kejahatan dengan memasuki atau memasukkan data informasi yang tidak benar, yang disebut dengan hoax, tidak etis atau tidak pantas, melanggar hukum dan melanggar ketertiban hukum di internet. Jenis-jenis yang perlu kita pahami yaitu yang pertama, konten ilegal ini ya tidak akses. Jadi konten yang sering kita lihat di YouTube, di TikTok ataupun di story WA ataupun di berbagai media cyber itu sendiri. Yang pertama itu harus dihindari adalah pornografi. Jadi suatu film yang mana itu memberi atau membuat konten yang membuka aurat, yang sejenis yang tidak pantas untuk diperlihatkan gitu. Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Maksudnya adalah ya tadi, karya orang lain diambil untuk kemanfaatan diri kita sendiri tanpa dengan adanya izinan. Jadi harus dengan izin oleh pengguna itu atau yang membuat si video itu tadi. Jadi harus dihindari. Yang nomor tiga, teroris virtual. Maksudnya adalah teroris itu seperti pembajakan atau menghubungi atau berkomunikasi dengan orang lain itu tanpa adanya jelas dan nyata. Jadi mengapa saya sebutkan jelas dan nyata? Yang pertama, jelas itu harus jelas dengan orangnya, jelas dengan kepribadiannya dan segala pun yang berada dalam dirinya itu harus jelas. Yang alasan kedua, mengapa harus nyata? Karena di dunia cyber ini dinamakan dengan dunia maya, yang mana
semua itu dekat. Yang dekat terasa jauh. Maksudnya apa? Dengan adanya dunia cyber kita bisa VC ataupun telepon ataupun yang sering kita gunakan dengan keluarga yang jauh. Itu kita bisa melihat dengan jelas, dengan dekat dengan wajah kita. Jadi yang jauh terasa dekat. Maksudnya yang dekat terasa jauh, yaitu dampak negatifnya dunia cyber yaitu seperti perkumpulan. Itu kalau kita tidak berbincang-bincang, kita bermusyawarah dalam lokasi tersebut, tetapi semuanya itu sibuk dengan HP-nya, dengan laptopnya, itu juga yang dekat terasa jauh, yaitu tidak saling memahami bagaimana cara kita berkumpul dengan baik, kita berbincang-bincang dengan baik, yaitu harus etikanya harus diperhatikan lagi, karena orang yang kita ajak bicara itu harus saling berhadapan, kita bisa melihat wajah-wajah mereka. Jadi tidak boleh kita diajak ngomong tapi kita HP-an sendiri, itu tidak boleh, gitu. Kurang sopan. Yang nomor 4 yaitu perjudian dengan menggunakan sarana media cyber. Ya, kita bisa simpulkan ada banyak aplikasi yang menyediakan perjudian, misalkan koin ataupun FF atau ML yang sering digunakan oleh anak milenial ini, atau juga yang namanya skuter atau yang disebut dengan permainan. Jadi 1B bisa dijual berapa gitu. Jadi itu termasuk perjudian di dunia cyber, walaupun tidak jelas dengan adanya wujud gitu. Dan ada juga di media cyber ini juga data ilegal, yang mana jenis kejahatannya itu memasukkan kartu kredit. Itu bisa, misalkan kartu kredit itu seperti kartu bank, kartu dana-dana yang sekiranya diilegalkan. Karena jika kita sudah paham dengan adanya data ilegal itu, maka kita tidak berdominan untuk memblokir atau memblokir ataupun yang namanya juga dipalsukan gitu. Jadi yang nomor 2 ya ini data ilegal, yaitu penciptaan situs yang tadi saya jelaskan, yang namanya plagiasi. Sangat dikhawatirkan jika sudah paham dengan memasukkan penciptaan itu sudah rawan, jadi harus diperhatikan. Yang selanjutnya sabotase cyber atau cyber sabotase, yakni tindakan secara tidak sah menyerang atau menyabotase sehingga menyebabkan gangguan, kerusakan, bahkan penghancuran sebuah data. Jenis-jenis kejahatan yang disebut dengan sabotase cyber, yaitu yang pertama perusakan data atau device crashing, yang kedua penyebaran virus atau worm, yang ketiga perusakan sistem komputer atau yang disebut dengan denial of service. Etika internet, beberapa info mengenai tata cara berinternet. Jadi yang pertama, dilarang mengakses media sosial yang mengandung unsur pelanggaran hukum seperti pornografi, hate speech atau bullying yang sangat menyakiti hati orang lain. Yang kedua, dilarang mengakses media sosial yang mengandung unsur berbahaya seperti adegan yang berbahaya dan memicu untuk dicontoh orang lain, adegan gulat atau yang disebut dengan smackdown. Jadi seperti kejahatan secara fisik itu seharusnya tidak diakses ke dalam dunia cyber atau media sosial.
ditakutkan ada penyalahgunaan oleh penonton tadi. Jadi sangat dikhawatirkan untuk mengakses beberapa video-video yang memicu dengan kekerasan gitu. Yang nomor 3, dilarang mengakses media sosial yang mengandung unsur pelanggaran etika sosial yang berujung hujatan, seperti postingan, gambar, video, atau ciuman, atau tidur bersama, dan mengandung kemesraan intim pasangan. Jadi yang nomor 3 ini mengartikan sebagai pornografi. Jadi seperti ciuman yang pernah di TikTok itu, di YouTube, yang adegan-adegan itu sudah diblokir oleh pemerintah. Jadi ya memang tidak pantas untuk kita lihat gitu. Lantas etika mengirim pasangan yang baik kepada dosen, maksudnya adalah tata cara atau tata krama dalam mengirim pesan yang baik kepada dosen itu secara WhatsApp atau Twitter atau email itu juga diperhatikan, karena tidak sewenang-wenangnya kita mengirim pesan atau mengirim sesuatu kepada pengajar kita, pembimbing kita, itu harus diperhatikan, karena ilmu muhimun, karena ilmu itu penting. Makanya di pondok, di pendidikan agama itu juga ada pendidikan akhlak. Apalagi kita memasuki dengan pelajaran yang namanya virtual atau yang disebut dengan belajar online, yang mana apapun yang tugas-tugasnya ataupun pembimbing mengajarkannya itu di HP ataupun di laptop ataupun yang dinamakan dengan Zoom atau Meet gitu. Jadi harus diperhatikan gitu. Dan di sini beberapa etika atau tata krama menghubungi melalui telepon genggam kepada dosen kita, kepada guru kita atau pembimbing kita. Yang pertama itu memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk mengajar, beristirahat atau beribadah. Contohnya jika kita ada kuliah online, maka kita mengirimkan sesuatu atau bertanya itu ya pada jam itu. Selain itu tidak sepatutnya untuk kita menghubungi dosen, karena dosen itu sendiri punya kegiatan yang sangat padat gitu. Jadi harus diperhatikan. Yang pertama itu awali dengan sapaan atau mengucapkan salam, ataupun yang biasanya kita, jika orang muslim itu mengatakan assalamualaikum. Jika kita non muslim kita mengucapkan selamat pagi ataupun good morning ataupun yang lainnya. Jadi yang nomor 2 ini mengucapkan sapaan. Yang nomor 3, ucapkan kata maaf, menunjukkan kerendahan hati sebagai murid, sebagai anak-anak yang diajarkan atau anak-anak yang belajar gitu. Jadi walaupun kita tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan, kita sepatutnya yang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau yang lainnya merupakan itu suatu kewaduan kita, kerendahan hati kita. Karena bisa jadi dengan kerendahan hatian kita, ilmu kita bisa bermanfaat. Dan yang selanjutnya, setiap dosen pasti menghadapi ratusan mahasiswa.
setiap harinya dan tidak menyimpan nomor kontak seluruh mahasiswa, maka pasti Anda menyampaikan identitas Anda setiap pengelola komunikasi atau percakapan seperti nama, jurusan apa, terus alamatnya di mana, itu identitasnya kita harus disampaikan agar dosen kita itu mengerti siapa yang telah diterimanya pesan tersebut. Dan selanjutnya, gunakan bahasa yang umum dimengerti, tanda baca yang baik, konteks yang baik, tanda tanya atau tanda koma itu harus diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan maka kesalahpahaman itu terjadi. Dan selanjutnya, tulislah pesan yang singkat dan jelas, maksudnya apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritahukan kepada dosen itu harus singkat dan jelas. Singkat dan jelas maksudnya apa ya, itu tidak terbelit-belit, langsung kita to the point, kita sampaikan pada intinya gitu ya. Selanjutnya, akhiri dengan mengucapkan terima kasih atau salam sebagai penutup. Maksudnya apa ya, seperti saya membuat pesan, assalamualaikum, nama saya ini, alamat saya ini, dan prodi saya ini, jurusan saya ini, lalu kita sampaikan dengan intinya apa yang kita perlukan dan diakhiri dengan salam atau terima kasih gitu. Jadi harap diperhatikan. Nah, seperti contoh umumnya yaitu dengan terima kasih, next, see you, thank, again, ataupun yang lainnya. Atau yang biasanya umat muslim dan muslimat itu mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu merupakan semua etika di dunia cyber. Nah, itu harus diperhatikan ya. Dan saya sangat terima kasihkan kepada guru pembimbing kita karena sudah mengajari apa yang kita perlukan, apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jadi jika ada kesalahpahaman atau ada kesalahan dalam berucap atau beretika ataupun perilaku yang saya sampaikan tadi ya, saya sebagai manusia biasa ya tidak lepas dari luput dan lupa. Jadi apapun yang saya lakukan tadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.